dan mengenang, merenungi bahwa selain para pahlawan yang telah membebaskan negeri kita ini dari penjajahan yang sangat luar biasa jasanya, kita pun memiliki pahlawan yang setiap hari bersama dengan kita. Siapakah dia? Dia adalah ayah dan ibu kita. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang selalu hadir, yang membersamai kita setiap hari dari waktu ke waktu, yang mungkin karena kesehariannya bersama dengan kita, tidak kita rasakan kepahlawanannya. Ayah dan ibu kita adalah pahlawan di hati kita, yang mungkin tidak kita rasakan kepahlawanannya, saking setiap hari bersama dengan kita. Kita renungi apa yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat ke-23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, hingga sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Di ayat 24-nya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka keduanya, dan sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ya. Ini ayatnya kurang satu ayat ya. Di sini kita sudah melihat ya ayatnya, dan kita sudah hafal ya ayatnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ayatnya sejajar dengan perintah beribadah kepada Allah. Allah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Kemudian perintah keduanya, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu itu berbuat baik kepada dua orang, ayah dan ibumu. Jadi setelah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, perintah keduanya adalah berbuat ihsan kepada ayah dan ibu kita. Imma yablughanna indaka al-kibar. Dan ketika mereka berdua ini telah mencapai usia yang telah tua dalam perawatan kamu, dua-duanya atau salah seorang, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah kamu membentak atau berkata sekedar uff, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya, wa qul lahumā qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang baik. Ini adalah satu wasiat bahwa Allah secara khusus meminta kita untuk memperlakukan orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Dan tentu kita harus mereview kembali bagi orang tua kita yang masih ada, bagi kita yang orang tuanya masih ada, yang ibu bapak kita, tentu kalau usia kita sekarang, orang tua kita tentu sudah sangat lanjut ya. Selagi orang tua masih ada, marilah bapak ibu sekalian perlakukan orang tua kita selagi mereka masih ada. Yang masih ada dua-duanya, Masya Allah, berbaktilah selagi waktu masih ada. Yang tinggal satu, apalagi berbaktilah sama masih ada. Yang sudah tidak ada, berbaktilah sebagaimana anak yang berbakti ketika anak sudah tidak ada. Banyak ajaran-ajaran dari Islam, bagaimana cara anak berbakti ketika orang tuanya sudah tidak ada. Kemudian kita juga harus melihat bagaimana kedudukan seorang ibu. Ya, ibu adalah pintu surga kita. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang prioritas berbakti kita. Seorang pria datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?
Rasulullah menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi menjawab, ibumu. 3 kali orang itu bertanya, siapa ibumu? 3 kali. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, ibumu. 3 kali, ibumu, ibumu, dan ibumu. Orang itu bertanya, kemudian siapa? Barulah Rasulullah menjawab, kemudian ayahmu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Mutafakun alaih. 2 periwayat menyatakan sama, hadis yang sama. Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ditafsirkan mengapa ibu 3 kali lipat dibanding dengan ayah. Karena beliau menggabungkan 3 pengorbanan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Mulai dari hamil, kemudian melahirkan, dan menyusui. Sehingga ibu mendapatkan 3 kali prioritas untuk dibaktikan oleh seorang anak. Tapi keduanya adalah pahlawan keluarga. Dari sini kita sebagai seorang anak memposisikan, mesti memahami ya, memposisikan bagaimana kita memperlakukan ayah dan ibu kita dan mengerahkan semua upaya-upaya kita, apalagi kita sebagai seorang kader dakwah, tentu kita memiliki banyak sekali kesibukan-kesibukan, tetapi waktu untuk ayah dan ibu kita terlebih ketika mereka sudah memasuki usia lanjut, ya, selagi mereka masih ada, mari Bapak dan Ibu perlakukan ayah dan ibu kita sebagai pahlawan kita, selagi belum terlambat ya. Nah, mari kita rujuk kembali. Ada satu pelajaran penting dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu kesempatan, Amirul Mukminin Umar bin Khattab kehadiran seorang tamu lelaki yang mengadukan kenakalan anaknya. Jadi satu kesempatan ada seorang laki-laki datang ke Amirul Mukminin. Pada masa itu Amirul Mukminin mudah ditemui begitu ya. Jadi orang yang ngaduin istrinya, ada orang yang mengadukan anaknya gitu. Hal-hal yang nggak terlalu penting ya, itu bisa datang ke Amirul Mukminin gitu. Kalau zaman kita sekarang susah banget gitu ya untuk ketemu orang penting gitu ya. Harus janji dulu. Kalau masa lalu anaknya bandel aja itu bisa mengadu ke Amirul Mukminin. Ya. Jadi datang seorang laki-laki mengadukan anaknya, anakku ini sangat bandel, kata laki-laki ini. Kemudian Amirul Mukminin ini negur anaknya, hai Fulan, apakah kamu tidak takut kepada Allah karena berani melawan ayahmu dan tidak memenuhi hak anakmu, hak ayahmu? Anak ini kemudian berkata, ya, menyela. Jadi bapaknya ini membawa anaknya untuk mengadukan anaknya ini kepada Amirul Mukminin gitu. Tapi anaknya ini ketika diadukan ngomong kepada Amirul Mukminin, kepada Umar, hai Amirul Mukminin, apakah orang tua tidak punya kewajiban memenuhi hak anak? Kemudian Umar menjawab, hak ayah, hak anak terhadap ayahnya itu ada 3, kata Umar. Pertama, memilihkan ibu yang baik. Jangan sampai kelak terhina akibat ibunya. Yang kedua, hak anak adalah memilihkan nama yang baik. Dan ketiga, mendidik mereka dengan Al-Quran. Ya. Jadi, hak anak bahkan itu sebelum anak itu lahir gitu. Jadi hak anak yang pertama adalah memilihkan untuk anak itu seorang ibu yang baik. Jadi sebelum anak itu lahir, seorang laki-laki memenuhi hak anaknya adalah dengan memilih pasangannya yang baik. Jadi seorang laki itu ketika mau menikah, dia tidak boleh hanya memikirkan untuk dirinya aja gitu.
dia tidak boleh hanya memikirkan untuk dirinya aja, tapi dia harus memikirkan siapa untuk calon untuk anaknya. Ini menurut Umar ya, menurut Umar itu laki-laki itu tidak boleh memilih pasangan hanya berdasarkan selera dirinya aja, tapi dia harus berpikir perempuan yang saya pilih ini adalah calon ibu dari anaknya gitu, sehingga dia harus memikirkan bagaimana saya harus memilih calon ibu dari anak saya. Yang kedua, jangan sampai anak ini menjadi terhina karena memiliki ibu yang buruk begitu, karena tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Yang kedua, memilihkan nama yang baik. Nah, berarti di sini seorang ayah juga harus memiliki pengetahuan bagaimana memilihkan nama yang baik untuk anaknya. Yang ketiga, mendidik mereka dengan Quran. Jadi menurut Umar bin Khattab, mendidik anak begitu dengan Al-Quran itu adalah kewajiban ayahnya, ya, kewajiban ayah untuk mendidik anak dengan Al-Quran. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui Amir bin Umar Khattab punya cara pandang sendiri ya terhadap hak anak ya. Kita belajar dari, dan ini kisah ini masyhur, kalau dicari dari berbagai kitab itu ketemu gitu. Karena kisah ini sangat masyhur, ditulis oleh berbagai penulisnya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari hadis Rasulullah SAW, Rasulullah di dalam riwayat Tirmizi mengatakan tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan dan tata krama yang baik. Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada adab atau pendidikan atau tata krama yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi hadiah terbaik dari seorang ayah kepada anaknya adalah anak itu dididik adab atau dididik tata krama yang baik ya. Jadi memang pahlawan pertama seorang anak gitu ya. Kenapa ayah dan ibu itu menjadi pahlawan? Karena dari orang tua lah anak itu mendapatkan pendidikan pertama. Sedangkan kalau sekarang nih di era digital ya, di mana anak-anak tuh sudah berkenalan dengan gadget dari awal, misalnya mengajarkan adab di dunia maya itu ada etiket, kalau dunia maya berarti netiket ya, adab berbicara di chat, di medsos, adab memilih tontonan, pahlawan keluarga memberi warisan adab bukan hanya warisan harta. Nah, uh, saya ingin juga ya kita belajar dari keluarga Nabi Ibrahim ya. Karena Nabi Ibrahim ini keluarga yang sangat unik ya. Tentu Bapak Ibu semuanya mengetahui ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini kisahnya sudah masyhur, dan kita setiap lebaran haji itu khusus ya. Dan kalau kita sholat di dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir, itu kan memberikan salawat kepada Rasulullah dan juga kepada Nabi Ibrahim, ya kan? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, ya kan? Kemudian kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, jadi memberikan salawat kepada Rasulullah kama shalaita ala Ibrahim, sebagaimana salawat kepada Nabi Ibrahim. Ya. Dan kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim hubungannya kepada Nabi Ismail. Gitu. Jadi di saat orang-orang Barat menuntut ayah itu selalu hadir untuk anaknya, bagaimana dengan keluarga Nabi Ibrahim? Ya, apa kata orang-orang Barat terhadap Nabi Ibrahim? Ya, terhadap bagaimana perlakuannya kepada Nabi Ismail? Coba. Ya. Ketika Nabi Ismail itu dalam kandungan
ibunya Siti Hajar ya. Kisahnya kita sudah tahu semua. Ketika Siti Hajar mengandung, Allah memerintahkan untuk membawa ke satu lembah, bi ghairi wadin wala zar'in, lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada segala macam ya, di Mekah Al-Mukarramah ya. Kalau Bapak Ibu pergi umroh kan sampai sekarang itu memang Mekah itu panas ya, dan saat zaman itu digambarkan tidak ada, sampai untuk mendapatkan air, Ibunda Siti Hajar tuh harus tawaf ya, harus sa'i ya, harus sa'i 7 kali dari Sofa ke Marwah. Dan ketika dibawa ke Mekah itu, Nabi Ibrahim meninggalkan begitu saja kan. Ketika ditanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Kata Siti Hajar. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Ketika pertanyaannya mengapa, 2 kali tidak dijawab. Kemudian Siti Hajar dengan solihatnya merubah pertanyaan. Istri solihat ya, merubah pertanyaannya, apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini? Baru Ibrahim menolehkan kepalanya dan menjawab iya. Kemudian Ibunda Siti Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Dan kemudian hatinya menjadi tenang. Itu kenapa saya ingin kita semua sebagai kader dakwah tidak hanya merujuk kepada parenting modern ya, tapi kita merujuk kepada rujukan dari dakwah kita gitu loh. Memang saya tidak menafikan banyaknya buku-buku modern ya. Saya juga baca buku-buku parenting modern. Tapi jangan meninggalkan warisan-warisan rujukan-rujukan yang asolah kita. Ya, kisah-kisah Nabi itu sangat banyak yang menjadi pedoman kita, terutama kisah-kisah kenabian yang itu membantu kita menguatkan jati diri kita, gitu, ya. Misalnya kisah keluarga Nabi Ibrahim ini, ya. Ketika Siti Hajar ini mengatakan bahwa kenapa engkau meninggalkan kami di sini gitu ya. Dan itu kalau di apa namanya, dipakai perspektif parenting modern, suami macam apa itu? Istri lagi hamil gede, mau melahirkan, ditinggal di satu padang, nggak dibekelin apa-apa, ditinggal begitu aja lagi hamil gede, begitu loh. Suaminya pergi. Dan kita melihat perjuangan Siti Hajar untuk air sekalipun dia harus berlari antara Safa dengan Marwah kan. Sampai kemudian Allah mengeluarkan air yang namanya sekarang air Zam-Zam, karena Zam ya, karena kata-kata Siti Hajar yang Zam-Zam. Keluarlah begitu. Itu kalau dari sudut pandang modern nggak masuk itu. Dan kemudian bagaimana Siti Hajar mendidik Nabi Ismail tanpa kehadiran Nabi Ibrahim. Artinya ada satu sisi begitu ya, bahwa ada model keluarga ideal di mana ada ayah, ada ibu, tetapi ada model keluarga Nabi Ibrahim gitu, dan itu tidak bisa kita nafikan gitu loh. Sehingga kita tidak menyalahkan misalnya ini bapaknya dakwah terus nggak pulang-pulang gitu. Kita tidak menyalahkan bahwa ada model keluarga Nabi Ibrahim yang apa namanya, ini saya bukannya kemudian bapak-bapak kemudian jadi girang, wah tuh kan Bu Anis ngomong Nabi Ibrahim aja kayak begitu, bukan begitu ya, jangan sampai disalahpahami gitu. Tapi kita harus melihat ini dengan perspektif yang utuh gitu, bahwa kita punya rujukan yang harus kita menempatkan itu dengan benar begitu.
bahwa keluarga itu ada model seperti keluarga Nabi Ibrahim, di mana kekuatan roh itu menjadikan keluarga ini tangguh begitu. Ya, kapan Siti Hajar ini ditemui oleh Nabi Ibrahim? Ya, kapan Ismail ini ditemui oleh ayahnya kembali gitu? Ya, karena setelah ditinggalkan, ya Ibrahim itu baru menemui Ismail setelah remaja dalam riwayat. Jadi beliau dididik oleh ibundanya Siti Hajar, dan setelah remaja baru Nabi Ibrahim datang. Itu pun untuk apa? Setelah wahyu datang untuk apa? Untuk disembelih. Untuk disembelih. Untuk disembelih karena wahyu Allah. Dan ketika Nabi Ibrahim itu datang untuk menyembelih, apa kata Nabi Ismail? Nabi Ismail menjawab, kalau memang itu wahyu, silahkan, insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Kalau kita baca ayatnya begitu. Itu luar biasa. Ini kalau dari sudut perspektif parenting modern, ampun deh, udah dibilang apa itu Nabi Ibrahim, bapak nggak ngurus anak, sekalinya datang, wah udah dicap apa gitu. Nah ini maksud saya adalah, yuk kita baca kembali kisah-kisah. Jadi jangan terlalu terpesona dengan hal-hal yang bacaan, tapi melupakan rujukan-rujukan yang itu kita gitu, ya. Banyak-banyak membaca rujukan-rujukan yang asli kita, ya. Dan banyak Bu Anis,